Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, belajar matematika itu mengasyikan. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Materi ini sangat bermanfaat ketika kalian menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini saya batasi hanya dua variabel saja. Kalau pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara membuat model matematikanya. Jadi ke dalam bahasa matematika. Nah, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, kita mulai saja. Berikutnya adalah daerah penyelesaian SPTL-DV. Ya, jadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Setelah kalian membuat model matematika dari soal cerita, dari permasalahan yang diberikan, ya, maka langkah berikutnya adalah membuat daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya masing-masing pertidaksamaan, maka diletakkan pada sistem bidang koordinat Kartesius, di mana daerah penyelesaian itu atau DP itu merupakan irisan masing-masing penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Contoh 1. Tentukan daerah penyelesaian atau DP pada SPTL DV berikut. Ya, jadi ini ada beberapa pertidaksamaan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk membuat DP, maka kita butuh bantuan, yaitu membuat tabel yang sederhana seperti ini. Ya. Nah, untuk membuatnya, maka pertidaksamaan tersebut kita samakan dulu. 4x plus 3y sama dengan 24. Lalu, masukkan x-nya 0. X-nya 0. Kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? 4 kali 0 ditambah 3y sama dengan 24. Berarti kan 3y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 3. 8. 0,8. Berikutnya, gantian yang y-nya yang 0. Ya. Kalau y-nya 0 dimasukkan ke sini, berarti kan 4x sama dengan 24. X sama dengan 24 bagi 4, yaitu 6. Maka kalian juga punya titik 6,0. Nah, ada dua titik yang di sini sudah saya masukkan di sini 0,8 dan 6,0. Berikutnya yaitu pertidaksamaan yang kedua. 4x plus 2y sama dengan lebih kecil sama dengan 10. Ya, mula-mula kita buat sama dengan dulu. Ya, sama seperti tadi. X-nya kita isikan 0, maka diperoleh y-nya berapa? Ya. Masukkan saja x-nya 0. Berarti kan 2y sama dengan 10. Y sama dengan 5. Ya, jadi punya titik 0,5. Gantian, y-nya dimasukkan 0. Jadi x-nya berapa? X ditambah 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Jadi titiknya 10,0. Nah, di sini kita tempatkan titik-titik itu tadi. Ya, 0,5 dan berapa itu? 10,0.
0. Ya, tarik garisnya. Berikutnya, bagaimana mengarsirnya? Bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya? 4X plus 3Y lebih besar sama dengan 24. Kita ambil titik 0,0. 0,0 ada di mana itu? Ya, ini ya. 0,0 berarti kan di sini. Nah, ini kalian masukkan ke pertidaksamaan tadi. 4 kali 0, ditambah 3 kali 0. Apakah lebih besar dari sama dengan 24? Tidak kan? Jadi tidak, ini tidak. Maka yang ada 00-nya tadi bukan penyelesaiannya, bukan DP-nya. Ini tadi persamaannya kan ini. 4X plus 3Y lebih besar 24. Berarti yang ada 00-nya itu bukan penyelesaian, maka yang ada penyelesaiannya yang atasnya. Maka yang bersih nanti kita nyatakan sebagai DP. Ini kita arsir. Nah, ganti yang satunya pertidaksamaan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 10. Nah, kita masukkan juga 0,0. Ya, kita ambil titik 0,0 saja yang mudah. 0 ditambah 2 kali 0 kan 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 10? Iya, ya toh. Yang pertidaksamaan tadi kan ditunjukkan oleh garis ini. X ditambah 2Y lebih kecil 10. Berarti ini yang bawahnya ini daerah penyelesaiannya. Maka yang kita arsir yang bagian atas. Ya. Nah, lalu X lebih besar sama dengan 0. Ini kita samakan dulu. X sama dengan 0 itu kan sama dengan sumbu Y. Sumbu Y yang tegak ini ya, di sini. Nah, kalau lebih besar berarti kan ruas kanan, yang sebelah kanan. Sehingga ini yang kita arsir yang sebelah kiri. Lalu Y lebih besar sama dengan 0. Ini kita samakan juga dengan 0. Berarti sama dengan sumbu Y ini. Sumbu X, sorry. Nah, kalau lebih besar berarti kan yang atas, yang kita arsir yang bawah. Maka ketemulah DP, yaitu yang daerah yang bersih tanpa arsiran. Begitu ya. Baik. Contoh 2. Tentukan daerah penyelesaian pada SPT LDV berikut. Hampir sama dengan contoh yang pertama. Ya. Jadi di sini ada 4 pertidaksamaan. Ya. Mula-mula kita butuh bantuan membuat tabel dulu yang sederhana. Di mana pertidaksamaan tersebut kita samakan dulu. X ditambah Y sama dengan 4. Ya, sama prosesnya kayak tadi. X-nya kita masukkan 0. Ya. Jadi, Y-nya berapa? Kalau ini 0, Y-nya kan berarti 4. Ya. 0 ditambah Y sama dengan 4. Ya. Sehingga kita punya titik 0,4. Demikian juga jika Y-nya 0. X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti X-nya kan juga 4. Jadi titiknya 4,0. Nah, seperti pada grafik berikut ya, pada bidang kartesius ini ada kita letakkan titiknya tadi 0,4 dan 4,0. Jadi di sini tadi kan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 4. Coba kita langsung arsir saja. Jadi kita masukkan titik 0,0 pada pertidaksamaan tersebut. Hasilnya bagaimana? X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0 kan 0. Ya, 0. Apakah lebih kecil dari 4?
Y. Berarti yang ada 0,0-nya di sini 0,0. Yang ada 0,0-nya di bawah garis ini berarti sebagai DP-nya. Maka yang kita arsir yang atas. Nah, sekarang gantian yang pertidaksamaan kedua. 3E plus 8Y lebih kecil sama dengan 24. Nah, sama seperti tadi kita samakan dengan 0, lalu kita masukkan X-nya 0, kita hitung. Berarti 0 ditambah 8Y sama dengan 24. Berapa Y-nya? 24 bagi 8 yaitu 3. Jadi titiknya 0,3. Demikian juga jika Y-nya 0. Maka jika Y-nya 0 berarti kan 3X sama dengan 24. X sama dengan 24 bagi 3. Berarti titiknya 8,0. Grafik. Nah, garis ini melalui titik 0,3 dan 8,0. Ini tadi kan pertidaksamaannya berarti 3X plus 8Y lebih kecil 24. Mana yang harus sebagai DP? Nah, sama seperti tadi kita masukkan titik 0,0. Coba kita masukkan 3 kali 0, 0. Ditambah 8 kali 0, 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 24? Iya kan? Nah, maka yang ada 00-nya merupakan DP, sehingga yang harus diarsir yang atas. Ingat ya bahwa kita sepakati bahwa yang DP itu daerah yang bersih, tidak ada arsirannya. Nah, berikutnya X lebih besar sama dengan 0, sama seperti tadi, yaitu sebagai sumbu Y-nya kan. Karena lebih besar berarti kan sebelah kanan, maka yang sebagai DP-nya, maka yang sebelah kiri kita arsir, karena bukan DP. Nah, demikian pula dengan Y lebih besar sama dengan 0, itu berarti kan sumbu X-nya, ini ya. Nah, ini sebagai sumbu Y itu Y sama dengan 0. Kalau Y lebih besar sama dengan 0 berarti kan DP-nya bagian atasnya, maka yang kita arsir bagian yang bawah. Sehingga yang bersih tanpa arsiran itulah sebagai daerah penyelesaian. Selanjutnya, untuk latihan mandiri. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi agar bisa kalian pahami dan untuk berlatih hingga kalian benar-benar bisa dan lancar, maka silakan ini diselesaikan. 2 soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.